Di desa kecil bernama Embun Pagi, ada seorang anak bernama Aluna yang lebih senang diam daripada bicara. Ia lebih suka duduk di antara rerumputan daripada bermain bersama teman-temannya. Orang-orang bilang ia aneh karena sering melihat ke arah kosong dan tersenyum sendiri, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Tapi Aluna tahu satu hal yang tidak diketahui orang lain, bahwa hembusan angin bisa bicara. Dan entah bagaimana, ia adalah satu dari sedikit yang bisa mendengarnya. Anak yang bisa mendengar angin. Aluna tinggal bersama neneknya di rumah kayu kecil. Ia jarang bicara, tapi sering duduk di bukit sambil mendengarkan angin yang berhembus. Suatu hari, angin berhembus lebih kuat dan berkata padanya, "Hai, namaku Bayu. Aku membawa cerita-cerita yang hampir dilupakan." Bayu mulai membawa suara-suara lembut. Suara anak kecil yang kehilangan mainan, seorang ibu yang merindukan anaknya, dan seorang kakek yang lupa nama istrinya. Aluna mulai menulis cerita-cerita itu dalam buku khusus. Judulnya Buku Cerita Angin. Cerita yang dicari, bukan yang dicipta. Aluna ingin membantu orang-orang mengingat cerita yang mereka lupakan. Ia menyampaikan cerita kepada nenek tua yang kehilangan lagu masa kecilnya. Ketika dibacakan, nenek itu meneteskan air mata bahagianya. Tapi beberapa orang mulai takut. "Kenapa kamu tahu rahasia itu?" ucap orang itu. Aluna pun merasa sedih. Lalu ia berkata pada Bayu, "Mungkin cerita itu memang harus hilang." Bayu menjawab, "Cerita tidak hilang, hanya dia menunggu didengar." Saat angin menangis, suatu hari Bayu tidak datang. Angin menjadi diam. Langit mendung selama berhari-hari. Aluna merasa hampa. Buku cerita angin kosong. Ia menyadari bahwa ia selama ini hanya mendengar, belum pernah benar-benar bercerita. Ia mulai menuliskan cerita dirinya sendiri. Tentang ayah yang pergi tanpa pamit, tentang rasa sepi di sekolah, dan tentang malam ia menangis sendiri. Saat air matanya jatuh ke halaman terakhir, angin kembali berhembus halus. Rumah cerita di Bukit Angin. Aluna membangun sebuah tempat sederhana di bukit dengan papan kayu bertuliskan, "Tempat cerita yang ingin didengar." Anak-anak, orang tua, bahkan hewan pun datang ke tempat itu. Mereka duduk, mendengarkan, dan menceritakan kisah mereka. Bayu berhembus dan berputar di atas mereka, membawa cerita-cerita itu tinggi, menyimpannya di langit. Orang-orang desa pun mulai berubah. Mereka belajar diam dan mendengar, bukan hanya berbicara. Cerita yang tak pernah hilang. Aluna sudah tumbuh lebih percaya diri. Ia tak hanya sekedar bicara, tapi kini didengar. Buku cerita angin pun telah penuh. Ia menyimpannya di bawah pohon yang ditanam bersama Bayu. Di malam sunyi, angin masih datang ke telinganya dan berbisik, "Selama masih ada yang mau mendengar, cerita tak akan pernah benar-benar hilang." Dan Aluna tersenyum karena kini ia tahu ia adalah penjaga cerita dunia. Pesan moral dari cerita ini, dunia tak kekurangan cerita, hanya kekurangan mereka yang mau mendengar dengan hati.